25. Sebuah kawat penghantar dengan panjang L diketahui L pertama, L1 sama dengan L, R1-nya sama dengan R. Memiliki hambatan sebesar R1-nya sama dengan R. Kawat lain dengan jenis yang sama, berarti rho-nya sama nanti tuh ya, rho1 sama dengan rho2. Panjangnya adalah L2 sama dengan 2L, dan jari-jarinya adalah R2 yaitu 2R, memiliki hambatan sebesar, berarti ini R1 tetap R1, dan R2 memiliki hambatan sebesar R2. Nilai perbandingan R1 dan R2, berarti perbandingan R2 banding R1 adalah. Nah, ini kita jawab menggunakan perbandingan rumus dari R itu kan rho kali L per A. Rho L A itu kan rumus luas lingkaran ya, pi R kuadrat. Ya. Pi R kuadrat berarti jadinya di sini perbandingan R2 banding R1 adalah jadinya ini ya, rho L2 per pi, ini jari-jari ya, ini R2 kuadrat banding rho L1 per pi R1 kuadrat. Nah, rho sama rho-nya kan sama, boleh kita coret. Pi juga sama, coret. Sehingga L2-nya adalah 2L per R2-nya, jari-jarinya berarti R2, 2R dikuadratkan 4R kuadrat. Banding L1-nya L per R2-nya, R1-nya adalah R kuadrat. Nah, jadi ini boleh coret LL, RR. Terus ini bagi 21, bagi ini 22. Berarti jadinya 1/2 banding 1. Kali silang 1 banding 2. Jadi jawabannya adalah 1 banding 2 ya. 1 banding 2 adalah yang B. 26. Rangkaian sederhana 3 hambatan identik R tampak seperti gambar. Jika titik A dan C diberi beda potensial, diketahui V sama dengan 120 volt, maka potensial di A dan B. Jadi yang ditanya itu VAB. Nah, sebelum kita nyari VAB, kita harus cari dulu R total ya. R total itu ini hubungannya adalah paralel ya. Berarti kalau paralel berarti diseperkan, berarti RP sama dengan 1/R ditambah 1/R, berarti jadinya 2/R, berarti RP sama dengan R per 2 dibalikan, terus seri dengan ini kan, berarti jadinya RS sama dengan R ditambah R per 2, berarti jadinya 3/2R kan, nah 3/2R dapat R totalnya. Nah, kemudian baru dia kan identik, berarti kita cari V sama dengan kita cari V total dulu ya. V totalnya udah ada kan? Berarti V total itu adalah I kali R. Nah, V total kita itu adalah 120. Kita nggak tahu I, R itu adalah 3/2R. Berarti dicoret dapat 40. Kali silang berarti dapat 80 sama dengan I kali R. Nah, berarti 80 I kali R. Atau sama juga dengan I itu adalah 80/R ya. Nah, karena yang ditanya itu VAB itu kan rumusnya adalah I kali R aja di sini kan. Nah, I kita kan 80/R kali R. Coret-coret dapat 80 volt. Jadi jawabannya adalah yang C. Next 27, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Beda potensial antara titik B dan C. B dan C, berarti yang ditanya adalah VBC. Nah, untuk mencari VBC itu kan harus tahu I dan RBC. Berarti I-nya kita belum tahu. RBC-nya ada 2 ohm. Nah, I ini yang kita cari dulu ya. Nah, jadi mencari I itu dengan menggunakan hukum loop 2 ya. Sigma
E ditambah I kali R sama dengan 0. Nah, ini kita ambil searah putaran jarum jam ya. Kalau misalnya ini dari sini I, atau searah dengan arah arus saja, kita ambil di sini kan. Berarti ketemunya ini positif, ini positif, ini negatif. Kan ini muter nih, set ketemu positif, lalu muter lagi ketemu negatif kan. Berarti jadinya itu adalah 10 dikurang 20 ditambah I. R-nya itu yang pertama muternya 2 ohm, ditambah 0,5 ohm, ditambah 9 ohm, ditambah 8 ohm, ditambah ini 0,5 ohm. 0,5 ohm. Ini 8 ohm ditambah 0,5 ohm. Nah, berarti ini sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Nah, berarti jadinya ini kan 10 kurang berarti min. Min 10 ditambah I, ini dijumlahin. Ini sama ini 1. Ini tambah ini 3. 3 tambah 17 berarti 20. Sama dengan 0, pindah ruas. I kali 20 sama dengan 10. I sama dengan 10 per 20 sama dengan 0,5 atau 1 per 2 kan? Ya, 1 per 2. Nah, 0,5 ampere. Berarti masukin VBC. VBC adalah I dikali 2 ohm. I-nya 0,5 dikali dengan 2. Berarti dapatnya adalah 1 volt. Nah, 1 volt itu adalah yang C. 28. Dua benda bermuatan Q1 dan Q2 berjarak R satu sama lain. Jika jarak R diubah-ubah, grafik yang menunjukkan hubungan gaya interaksi kedua muatan adalah, ini kan rumus gaya Coulomb itu kan K Q1 Q2 per R kuadrat. Berarti F itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Itu bentuk grafiknya adalah F terhadap R itu bentuknya parabola ya. Parabola berbanding terbalik. Nah, berarti gini, berbanding terbalik ya. Jadi jawabannya adalah yang A. 29. Dua buah partikel A dan B masing-masing bermuatan listrik diketahui terpisah pada jarak 10 cm. Kita buat gambar aja ya, berarti ini ada positif 9 mikrocoulomb. Nah, bagian sini terpisah sejauh ini positif lagi 4 mikrocoulomb. Terpisah pada jarak R sama dengan 10 cm. Jika C adalah titik yang terletak di antara A dan B, berarti antara di sini C. Sedemikian, sehingga medan listrik di C, berarti E di C sama dengan 0. Letak titik CA adalah berarti yang ditanya RCA. Ini kan A, ini B. Berarti ini medan ini terhadap ini menolak. Berarti ini ECA, ini yang C terhadap B juga menolak, berarti EAB. Nah, kemudian ini jaraknya. Nah, jadi di sini ada RCA ini kan, RCA-nya adalah kita misalkan X, berarti RAB-nya kita misalkan 10 kurang X. Nah, berarti jadinya itu E di C sama dengan E di C sama dengan 0. E di C itu adalah yang ke kanan dulu, ECA dikurang EAB. Sama dengan 0, pindah ruas, ECA sama dengan EAB. Nah, ECA itu adalah KA per RCA kuadrat sama dengan KB per RAB kuadrat. Kok RAB? RCB ya maksudnya. Ini RCB ya. RCB, oke? Nah, berarti ini juga nih, ini diganti RCB ya. RCB, ini juga RCB. Nah, terus ini boleh kita coret KK. Nah, QA itu kan 9 mikrocoulomb, RCA itu X kuadrat, QB itu adalah 4 mikrocoulomb, RCB itu adalah 10 kurang X dikuadratkan. Ini boleh coret ya, habis. Kemudian kita akarkan sisi kiri dan kanan, berarti 3 per X sama dengan 2 per 10 kurang X. Kita kali silang. 2X sama dengan, berarti ini kalikan 1 kan. Berarti 30 kurang 3X. Nah, pindah ruas. Pindah ruas berarti 2X
ditambah 3X sama dengan 30, berarti 5X sama dengan 30. X sama dengan 30 per 5, X sama dengan 6 cm. X itu siapa? X itu kan berarti ini RCA kan? Berarti dapat RCA-nya 6 cm. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 30, pernyataan berikut berhubungan dengan rangkaian kapasitor di atas. Ketika A dan B dihubungkan pada sumber tegangan V, beda potensial, berarti yang pertama itu V1 sama dengan, seharusnya dia katanya C1 sama dengan setengah kali dari C2. Enggak, dia paralel. Kalau dia paralel itu berarti tegangannya sama, ya kan? Berarti ini jawabannya salah ya, setengah kali, berarti ini salah nih. Nomor 2, beda potensial ujung C1 sama dengan beda potensial dengan C2. Ini baru benar nomor 2. Kemudian jumlah muatan yang tersimpan pada C3 sama dengan setengah kali dari C4. Enggak ya, muatan ini kan seri. Kalau seri otomatis Q-nya sama kan? Berarti Q3 sama dengan Q4. Berarti nomor 3 salah ya. Jumlah muatan yang tersimpan pada C3 sama dengan 2 kali. Enggak kan, muatan sama. Jumlah muatan yang tersimpan pada C3 sama dengan jumlah muatan C4. Nah, ini baru benar. Jadi jawabannya adalah 2 dan 5, yaitu yang E. Nomor 31, seutas kawat dilengkungkan seperti gambar berikut. Diketahui dari gambar ini ada I sama dengan 0,5 ampere. Kemudian jari-jari berarti A sama dengan 30 cm, yaitu 0,3 meter. Dan mu adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Maka nilai induksi magnetik di titik P. Kita cari N-nya dulu ya. N-nya adalah theta per 360. Nah, ini kan ada 90, berarti theta-nya adalah 360 dikurang 90 per 360. Berarti 270 per 360. Coret, ini dicoret, ini bagi 9 dapat 3, ini bagi 9 dapat 4. Oke. Baru yang ditanya itu adalah B-nya. Nah, rumus dari B itu adalah kawat melingkar ya, mu 0 IN per 2A. Mu 0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, I-nya adalah 0,5, N-nya adalah 3 per 4 per 2 kali A-nya adalah 0,3. Nah, ini bisa dicoret ya, habis. Ya, habis ini bagi 2. Oh, yang ini aja deh. Ini aja coret, nak. Ini habis nih kan. Berarti ini jadinya adalah 3 kali 10 pangkat min 7, ya kan? 3 kali 5 ya. 3 kali 5 berarti 15 kali 10 pangkat min 7 per 2. Ya kan? Berarti, enggak deh, ini bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret nih. Nih habis kan. Jadi tinggal 5 per 2 ya. 5 per 2 kali 10 pangkat min 7. 5 per pi-nya tinggal. 5 bagi 2, 2,5 pi kali 10 pangkat min 7. Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut nomor 32. Kawat berarus 5 ampere diketahui I sama dengan 5 ampere sepanjang L sama dengan 20 cm, yaitu 0,2 meter. Diletakkan pada medan magnet B sama dengan 0,01 Tesla dengan arah seperti gambar. Besar dan arah gaya magnet yang dialami, berarti yang ditanya adalah F. Nah, rumus dari F itu adalah B kali I kali L. Berarti F-nya nilainya adalah B 0,01 dikali 5 dikali 0,2, yaitu 0,01 Newton. Nah, dapat kita 0,01 Newton. Nah, arahnya itu adalah kita pakai aturan ini ya. Kalau misalnya 4 jari itu adalah B, kemudian ibu jari itu adalah I, kemudian telapak tangan itu adalah F ya. Nah, nanti adik-adik arahkan tangannya, berarti ibu jarinya ke bawah, berarti F-nya ibu jarinya ke bawah, oke. Berarti 4 jarinya ke sini.
Nah, berarti arah F-nya adalah ke bawah ya. Berarti arah F-nya adalah ke sini. Jadi arahnya itu adalah ke Z negatif. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 3, suatu kumparan dengan 10 lilitan diketahui N sama dengan 10 lilitan diletakkan dalam medan magnet dengan flux magnetik yang berubah terhadap waktu pada persamaan, berarti C sama dengan T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat ditambah 15. Dengan C dalam Weber dan T dalam sekon, besar tegangan yang timbul antara ujung-ujung kumparan pada T sama dengan 2 sekon adalah, berarti ini yang ditanya GGL-nya. Jadi ini ada hubungannya dengan turunan ya. Kita gunakan rumus E sama dengan min N dc per dt. Nah, min N itu berarti min 10, turunan determinan dari T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat ditambah 15 per dt. Jadi ini kita turunin dulu ya, berarti min 10, ini turunannya terhadap waktu adalah 3T kuadrat ditambah 4T. Berarti ini masukkan ketika T sama dengan 2. Berarti min 10, 3 dikali 2 dikuadratkan ditambah 4 dikali 2. Berarti, kita lanjutin di sini ya. Jadinya E sama dengan min 10 dalam kurung, ini berarti 12 ditambah 8. Berarti min 10 ditambah 20. Berarti jadinya, dikali ya. Dikali, berarti min 200 volt. Nah, min 200 ini, min ini arah ya, tapi nilainya itu adalah yang 200 volt. 34. Sebuah transformator memiliki 200 lilitan primer. Diketahui NP sama dengan 200. Kemudian NS itu adalah 5000. Dan 220 tegangan maksimum. Tegangan masukan maksudnya. Berarti kalau masukan VP ya, 220 volt. Termasuk step down. Nah, ciri-cirinya, berarti kita buktikan ini ya. Kalau yang step down itu ingat ya, S, kita mulai dari step up dulu deh. Step up. Nah, step up itu cara menentukannya S dan P. Berarti ini VS besar dari VP, NS besar dari NP, IS kecil dari IP. Kalau step down itu kebalikannya. Berarti VS kecil VP, NS kecil NP, IS besar IP. Nah, sekarang kita punya NP-nya lebih besar dari NS. NP yang lebih besar dari NS berarti step down. Berarti benar ini kan? Kan ini. NP besar dari NS, step down. Oke. Tegangan keluaran sebesar. Nah, kita cari dulu ya. Tegangan keluaran nomor 2-nya itu berarti NP per NS sama dengan VP per VS. Berarti yang kita mau cari tegangan keluaran itu VS-nya. Nah, NP-nya 200, NS-nya 5000, VP-nya 220 per VS. Coret, ini habis. Terus jadinya dikali, ini dibagi juga ya. Ini dapat 110. Berarti VS sama dengan 110 kali 50. Berarti 5500. Berarti betul ya, nomor 2. Kemudian 12 betul. Kemudian perbandingan primer dan sekunder. Berarti kita pakai NP per NS sama dengan IS per IP. Nah, NP-nya kan 200, NS-nya 5000. Kemudian berarti IS per IP. Berarti coret berarti 1:25 sama dengan IS per IP. Jadi tegangan primer banding tegangan sekunder 25. Berarti kalau kita ambil perbandingan IP banding IS adalah 25:1 ya. Benar juga nih. Kuat arus primer dan kuat arus sekunder. Kuat arus primer lebih besar daripada kuat arus sekunder ya. Benar juga. Benar juga. Berarti benar semua ya. Jadi jawabannya adalah yang E, 1, 2, 3, 4. 35. Perhatikan rangkaian RLC seri berikut. Jika V adalah tegangan dan I adalah kuat arus, maka pada rangkaian tersebut dapat disimpulkan bahwa V mendahului rangkaian bersifat induktif. Nah, kalau induktif itu, induktif adalah XL besar dari XC. Ya.
Nah, harus kita cari dulu nih XL. Nilai XL kita berapa nilainya? Berarti kita cari sini aja ya. XL itu kan rumusnya omega. Di sini udah ada ya, udah diketahui. Jadi, XL itu adalah 100 ohm, XC adalah 60 ohm, R adalah 30 ohm. Artinya di sini XL lebih besar daripada XC. Nah, berarti XL nilainya lebih besar dari XC. Berarti ini bersifat induktif. Induktif berarti kalau induktif itu dia V-nya mendahului ya. V mendahului dan I tertinggal. Kalau kapasitif V tertinggal kan. Berarti jadinya V mendahului I bersifat induktif ya. Berarti benar nih. Jadi jawabannya adalah yang A langsung aja kan. Kalau yang ini V mendahului kapasitif enggak ya? Salah nih. Jadi jawabannya A. Oke. 36 diketahui XL sama dengan reaktansi induktif. XC adalah reaktansi kapasitif dan R adalah resistansi resistor. Z sama dengan impedansi rangkaian. Perhatikan beberapa keadaan berikut. Keadaan yang bersesuaian dengan saat terjadinya resonansi. Resonansi. Nah, resonansi itu syaratnya adalah XL sama dengan XC dan Z sama dengan R. Sehingga jawabannya adalah 2 dan 4. 2 dan 4 adalah yang D. 37. Urutan gelombang elektromagnetik berikut dari frekuensi besar ke kecil. Nah, frekuensi besar berarti dari ini ya, dari gamma dulu nih. Baru turun ke bawah. Jadi dia yang terbesar, berarti gamma dulu ya. Nah, kalau di sini kan gamma nggak ada. Berarti dia kalau radar itu, dia itu dari yang terkecil itu ya, radar. Dia mintanya dari terbesar. Berarti yang pertama X dulu ya, sinar X. Berarti kita tandai dulu ya. Berarti sinar X duluan, radar enggak. Ultraviolet itu masih besar sinar X. Oke, berarti sinar X duluan ya. Habis sinar X, baru ultraviolet. Nah, ini bener nih ya. Ultraviolet, cahaya tampak ini enggak nih. Yaudah, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, sinar X, ultraviolet, baru visible kan. Visible kan cahaya tampak. Kemudian gelombang radar itu kan dekat-dekat gelombang radio ya. Jadi jawabannya yang A. 38 tabel berikut ini menampilkan spektrum gelombang elektromagnetik beserta pemanfaatannya dalam kehidupan. Manfaat gelombang elektromagnetik yang benar adalah ultraviolet mencari jejak, enggak ya. Sinar gamma pemotretan jarak jauh, enggak. Inframerah remote control benar. Sinar X pemotretan organ dalam tubuh benar. Jadi jawabannya 3 dan 4, yaitu yang E. 39. Apabila massa inti nitrogen diketahui, itu adalah massa inti nitrogen adalah 7N14 adalah 14 SMA. Nah, kita cari ini neutron ya, protonnya adalah massa protonnya, bilangan protonnya adalah 7, kemudian kalau neutronnya adalah 14 kurang 7 yaitu 7. Dan massa proton adalah 1,0078 SMA. Dan massa neutron adalah 1,0086. 1 SMA segini, maka besar energi ikat inti. Berarti yang ditanya adalah delta E. Oke, jadi rumus delta E itu adalah delta E sama dengan dalam kurung massa inti massa proton dikali massa proton ditambah massa neutron dikali dikali massa neutron N dikali Mn dikurang massa inti, kemudian ini kurungnya kecil aja nak, nanti baru di ini berarti ini, kemudian dikali 931 mega elektron volt. Nah, berarti protonnya 7, dikali massa proton 1,0078, ditambah neutronnya massa neutron berarti 7, dikali 1,0086. Massa inti adalah 14, ya. Nanti dikali 931 mega elektron volt. Berarti ini kalau kita kali 7 dikali 1,0078 itu adalah
7,0546 ditambah 7 dikali 1,0086 adalah 7,0602 dikurang 14 dikali 931. Berarti ini kalau kita jumlahin 7,0546. Berarti 14,1148 dikurang 14. Oke, dikali 931. Berarti dikurang 14 adalah 0,1148 kali 931 MFP ya. Berarti dikali 931. Itu adalah 106,9 ya mega elektron volt. Jawabannya adalah yang C. 40. Suatu unsur radioaktif mempunyai massa diketahui. Massa berarti N0 sama dengan 10 gram. Dan waktu paruh berarti T pangkat setengah adalah 30 menit. Nah, banyaknya zat radioaktif yang meluruh setelah 2 jam. Berarti T-nya 2 jam. Kita rubah ke menit ya. Kalau dirubah ke menit berarti dikali 60 berarti 120 menit. Nah, yang ditanya banyaknya yang meluruh. Meluruh itu berarti ini ya, kalau yang meluruh ditanya berarti itu adalah N0 dikurang dengan NT-nya berapa. Massa sisanya kan. Yang meluruh itu kan berarti yang sudah hilang ya. Yang sudah hilang. Sedangkan NT itu kan yang sisa. Ya. Berarti yang masih kelihatan gitu. Nah, jadi rumus yang kita gunakan adalah NT per N0 sama dengan setengah pangkat T per T pangkat setengah. Berarti NT yang mau kita cari dulu. N0 10 berarti setengah dalam kurung 120 bagi 30. Ini coret-coret dapat 4. Berarti NT per 10 sama dengan 1/2 pangkat 4. Nah, kita lanjutin di sini ya. Jadinya NT per 10 sama dengan, berarti 1/2 dipangkatkan 4, berarti 8 1/64 ya. 1/64, ya nggak sih? Kok 1/4? Enggak. 4, 16 ya, 16. Berarti 16 NT sama dengan 10. NT sama dengan 10/16. Nah, 10/16 itu berapa tuh? 0,625. Berarti 0,625. Nah, itu kan NT-nya baru kan. Berarti kalau yang ditanya N0 kurang NT berarti 10 dikurang 6,25. Nah, 10 dikurang 6,25 itu adalah 9,375 gram. 9,375 ya. Nah, sehingga jawabannya adalah yang A.